Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali, berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita membahas kitab fikih Al-Wajiz, ya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga yaumil akhir nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk masih terkait sholat sunnah tatawwu, ya, sholat tatawwu atau sholat sunnah, dan kita masuk pada pembahasan klasifikasi sholat tatawwu. Jamaah rahimakumullah, secara bahasa tatawwu artinya at-tabarru'u bisyai', yaitu mendekatkan diri, mendekatkan diri. Dan sholat tatawwu merupakan sholat nafilah, yaitu sholat sebagai sholat tambahan untuk menyempurnakan sholat fardu. Dan secara garis besar, sholat tatawwu ini terbagi menjadi dua. Secara garis besar, sholat tatawwu atau sholat sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat tatawwu mutlaqah, ya, mutlaqah itu tidak terikat. Kemudian yang kedua, sholat tatawwu muqayyadah. Muqayyadah itu yang terikat, baik jumlah rokaatnya, baik waktunya, ya. Adapun sholat sunnah mutlaqah, ya, ini tidak terikat, sama baik jumlah rokaatnya, kemudian waktunya, dan sebagainya. Dan sholat tatawwu muqayyadah yang terikat, yaitu sholat sunnah yang dikenal dengan sholat sunnah rawatib. Ini yang muqayyad, yang terikat terkait dengan jumlah rakaat dan juga waktunya. Baik sholat sunnah rawatib yang qobliyah, qobliyah itu apa? Sebelum sholat fardu, maupun sholat sunnah ba'diyah, setelah sholat fardu. Dan sholat sunnah rawatib ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkadah, ya, dan ghairu muakkadah. Muakkadah itu apa? Sangat ditekankan. Sholat sunnah rawatib yang sangat ditekankan. Kemudian yang kedua, ghairu muakkadah, yang kurang ditekankan. Lantas apa saja yang termasuk sholat sunnah muakkad atau yang sangat ditekankan, dan apa saja yang dimaksud atau apa saja sholat sunnah yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkadah, yang kurang ditekankan? Mari kita simak beberapa dalil. Yang pertama, adapun yang muakkad yang sangat ditekankan terdiri atas 10 rakaat. Jadi sholat sunnah rawatib muakkadah itu ada 10 rakaat. Dalilnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia mengatakan,
hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ibnu Umar mengatakan, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 10 rakaat. Kemudian beliau menjelaskan rakaataini qabla dzuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti 2 rakaat sebelum zuhur salat sunnah apa? Namanya qabliyah zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, setelah ba'da zuhur. Namanya salat sunnah apa, Pak? Ba'diyah zuhur. Berarti 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur ini termasuk salat sunnah muakkad atau ghairu muakkad? Muakkad, sangat ditekankan. Ya. Kemudian wa rakaataini ba'dal maghrib. Ya. Wa rakaataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah salat maghrib. Namanya qabliyah atau ba'diyah? Ba'diyah maghrib. Berarti sudah berapa? 2 tambah 2 tambah 2, 6 rakaat. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, tambah 2 lagi jadi 8 rakaat. Kata Ibnu Umar tadi dia hafal berapa rakaat dari Nabi? 10. Berarti kan kurang 2. Wa rakaataini qabla sholatis subh. Ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Genaplah menjadi 10 rakaat. Ya. Jadi yang pertama tadi apa jemaah? 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini sholat sunnah muakkad yang sangat ditekankan sebagai pengiring sholat wajib. Ya, sebagai pengiring sholat wajib. Kemudian kata beliau, wa kanat sa'atan la yudkhalu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha haddatsani Hafsah. Ya. Annahu kana idza adzana al-muadzinu wa tala'a al-fajru shalla raka'ataini. Kemudian kata beliau, ya, dan ini adalah saat yang tidak seorang pun untuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hafsah bercerita kepadaku bahwasanya beliau apabila muadzin mengumandangkan azan fajar telah terbit, kemudian beliau salat 2 rakaat. Yang dimaksud salat 2 rakaat setelah fajar sudah terbit, salat apa? Salat qabliyah subuh, atau lebih dikenal dengan salat sunnah fajar. Ya. Fajar itu ada berapa jemaah? Masih ingat nggak pembahasan fajar? Ada 2. Yang pertama fajar kadzib. Yang kedua fajar sodik. Fajar kadzib definisinya apa? Masih ingat nggak? Keluar semburat cahaya, ya, di langit semburat cahaya, nggak lama hilang lagi. Namanya juga kadzib. Kadzib itu apa? Bohong-bohongan. Ya. Keluar sedikit cahaya, wah, tiba-tiba gelap lagi. Maka dianjurkan apa? Masih ingat nggak? Azan. Azan subuh di zaman Rasulullah berapa kali? 2 kali, ketika fajar kadzib, kemudian ketika fajar yang kedua sodik. Sodik itu benar, ya, fajar yang betul-betul fajar. Keluar semburat cahaya di langit, tidak hilang lagi, terang. Maka azan subuh. Azan subuh. Ya. Jadi yang dimaksud di sini sholat sunnah fajar. Jadi kalau kita ulang kembali, di antara sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah pengiring sholat fardu, yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad, yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sebelum subuh.
Baik jamaah rahimakumullah, dalil yang lainnya an Aisyah radhiyallahu anhuma ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma jamaah? Bukan hanya radhiyallahu anha. Karena ada dua kan, kalau anha hanya untuk Aisyah. Doa semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, padahal yang disebut di sini namanya Aisyah. Keduanya berarti yang satu lagi siapa? Siapa jemaah? Iya bapaknya. Bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Orangnya cuma satu. Namun doanya semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa keduanya? Yang satu lagi siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi antum kalau menyebutkan nama seorang sahabat, ya, kalau ayahnya keluarganya Muslim, maka sebutkanlah lagi, ya, seperti Aisyah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi Aisyah radhiyallahu anha dan juga meridhoi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'ataini qabla al-ghadah. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur, sebelum zuhur. Wa rak'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat qabliyah subuh. 2 rakaat qabliyah subuh. Namun jamaah rahimakumullah, ini yang dimaksud ketika Rasulullah SAW mukim di kota Madinah. Namun ketika Nabi SAW safar keluar kota Madinah, yang Rasulullah kerjakan dari sholat sunnah, ada berapa sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW, baik ketika mukim maupun safar? Ada berapa? 2. Yang pertama, sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Itu nggak pernah ditinggalkan jemaah. Jadi antum kalau safar, ya ingat firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah dijadikan pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau kita mukim, lihat Rasulullah ketika mukim mengerjakan sholat sunnah apa saja. Oh, ternyata hanya 2. Ya, jangan pernah melepaskan sholat sunnah fajar atau 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian satu lagi sholat sunnah apa? Witir. Tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW seumur hidup, baik ketika mukim maupun safar. Ya, jadi sholat sunnah yang pertama tadi, ya, fajar, dan juga sholat sunnah witir. Adapun sholat sunnah yang lainnya tidak dikerjakan Rasulullah SAW ketika Rasulullah safar. Ya. Ustadz, boleh nggak kalau kita mengerjakan sholat sunnah rawatib? Ya boleh-boleh saja. Namun ingat tadi firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kira-kira Nabi sanggup nggak mengerjakan sholat sunnah rawatib ketika safar? Ya sanggup. Rasulullah SAW itu orang yang paling kuat, Pak, yang paling sehat. Sakit hanya sekali menjelang kematian. Antum sakit berapa kali? Sekarang sakit-sakitan Ustaz. Ya. Nabi sakitnya pun karena efek racun dari wanita ya Yahudi. Ada kambing yang dijamunya, ya, dimasaknya, dikasih racun, berefek ke menjelang kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun para ulama menjelaskan jamaah. Para ulama menjelaskan bahwasanya ketika kita safar, kita boleh melaksanakan sholat sunnah rawatib yang 10 rakaat tadi, dengan catatan, ya, mengikuti imam yang mukim di sana. Antum pulang kampung, ya, sholat di masjid kampung, mau tidak mau, suka tidak suka, berarti rakaatnya harus sempurna mengikuti imam di sana ketika sholat di masjid kampung di sana. Maka boleh bagi seseorang yang sholat, ya, ketika dia safar mengikuti imam yang mukim, boleh baginya menambah dengan sholat sunnah rawatib. Kenapa alasannya?
karena rakaatnya sempurna. Ya, maka boleh baginya ketika di masjid kampung sholat sunnah dulu, ketika sholat zuhur ya, qobliyah zuhur dulu, kemudian setelah itu sholat zuhur, baru setelahnya sholat ba'diyah zuhur. Namun kalau sholat di kampung halaman di rumah, tidak di masjid kampung kita, sholat zuhur umpamanya, ya, maka alangkah ya beradabnya mengambil rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Keringanannya dari siapa? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Orang yang safar tuh banyak rukhsahnya. Salat yang 4 rakaat mendapatkan rukhsah di qasar. Di qasar itu dia apa? Diringkas menjadi berapa? 2 rakaat. Nah, kalau antum di kampung halaman, salat di rumah, di hotel, di apartemen, di rumah paman umpamanya, yang 4 jadi 2, jangan ditambah lagi dengan salat sunnah rawatib. Wong yang 4 saja diringkas jadi 2, kecuali antum salat di masjid kampung halaman, sempurna rakaatnya, kata para ulama boleh ditambah dengan salat sunnah rawatib. Alasannya kenapa? Rakaatnya sempurna. Jadi kalau kita melihat saudara kita ya pulang kampung berdua sama saudara kita, sholat sama-sama di masjid kampung halaman, karena jumlah rakaatnya sempurna, dia sholat sunnah rawatib dulu 2 rakaat sebelum zuhur. Jangan kita larang, boleh kata para ulama. Ya, kenapa? Alasannya rakaatnya sempurna. Kecuali sholatnya di rumah, ketika pulang kampung nanti mungkin Idul Fitri ya, sholat zuhur di rumah, sholat asar di rumah, boleh tidak? Ya boleh, ya. Ketika safar tuh boleh. Tidak Jumatan saja boleh tidak ketika safar? Boleh, namun diganti dengan sholat zuhur. Berapa rakaat sholat zuhurnya? Sholat zuhurnya berapa? Ya 2 rakaat, kan di qasar jemaah. Sedang safar, ya. Mendapatkan rukhsah sama saja dengan jumlah rakaat sholat Jumat. Jadi safar tuh banyak keringanan, banyak keringanan. Kemudian adapun sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah yang kurang ditekankan, ya, kata para ulama di kitab Al-Wajiz ini 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat lagi sebelum isya. Saya ulangi, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yang kurang ditekankan 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ya. Dalilnya an Abdullah ibnu Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi SAW bersabda, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, thumma qala fi tsalitsati liman syaa. Nabi SAW bersabda, di setiap azan dan iqamah itu ada salat. Antara azan dan iqamah itu di tengah-tengahnya ada salat. Kemudian Nabi mengulangi lagi, antara setiap azan dan iqamah ada salat. Kemudian beliau bersabda, liman syaa. Beliau ulangi 3 kali. Di antara setiap azan ada salat, antara setiap azan dan iqamah ada salat, antara setiap azan dan iqamah ada salat, liman syaa, bagi siapa yang mau. Bagi siapa yang mau. Artinya ya, di setiap azan dan iqamah ada salat ini ya. Ini termasuk sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Ya, di antaranya tadi 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Ya. Masukan dan kritik dari saya pribadi kepada takmir masjid dan DKM masjid, ya, camkan sabda Nabi SAW ini. Karena ada sebagian masjid ketika sholat maghrib, azan muadzinnya, tiba-tiba setelah azan langsung qomat, ya, ada nggak? Ada, terutama sholat maghrib. La ilaha illallah, kemudian berdoa, ya, sholat kepada Rasulullah SAW, langsung qomat. Ya. Akhirnya orang-orang yang masih pada di rumah gelagapan, ya, ambil wudhu, ya. Banyak masbuk, ketinggalan. Ada tidak? Ada, ya. Ada. Ingat, setiap azan dan iqamah itu, antara azan dan iqamah, kata Nabi ada sholat 3 kali. Nabi mengingatkan
Maksudnya apa? Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Ya. Kasih kesempatan orang untuk sholat sunnah bagi siapa yang mau. Bagi siapa saja yang mau silahkan. Ya. Faidahnya apa? Ya. Di antara adzan dan iqamah itu ada sholat, itu yang pertama. Ya. Dan fungsi sholat sunnah kemarin sudah kita jelaskan, fungsinya apa? Untuk menambal kekurangan yang ada pada amalan wajib. Ya. Sholat wajib kita banyak kekurangan atau kelebihan? Kelebihan boro-boro, Ustaz. Kekurangan yang ada, banyak kekurangan ditambal oleh sholat sunnah. Kekurangannya banyak tidak? Banyak sholat wajib. Ketika sholat, setan mengatakan, uzkur kada. Ingatlah yang lupa, ingatlah yang lupa. Maka barang-barang yang kita lupa di luar sholat, setan ingatkan di dalam sholat. Pernah atau tidak, Pak? Oh, sering, Ustaz. Ya. Itu kekurangan di dalam sholat. Dompet ketinggalan, diingatkan setan di dalam sholat. Ya. Jangan sampai kita niat sholat untuk diingatkan barang yang lupa. Ya. Mudah-mudahan setan ngingetin saya. Itu niatnya sudah beda, Pak. Itu benar-benar kekurangan minus nanti. Nah, sholat sunnah itu untuk menambal kekurangan pada sholat wajib. Banyak kurang, makanya setelah salam itu ya dianjurkan untuk istighfar berapa kali? 3 kali kata Nabi SAW. Ya. Adalah Nabi SAW ya setelah sholat, setelah salam beristighfar 3 kali. Mohon ampun kepada Allah. Setelah sholat bukannya hamdalah, ya. Namun istighfar. Ini menunjukkan apa? Banyak kekurangan yang terjadi pada amalan-amalan wajib kita. Di antaranya sholat 5 waktu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu 3 kali. Kenapa? Karena banyak kekurangan pada amalan sholat saya. Ya. Jadi jamaah muslimin rahimakumullah, hendaklah diperhatikan ya bagi para takmir masjid dan juga DKM bahwasanya di setiap adzan atau antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Berikan kesempatan kaum muslimin untuk mendirikan sholat sunnah, itu yang pertama. Dan juga berikan kesempatan kaum muslimin untuk berdoa, karena salah satu waktu yang mustajab kata Nabi SAW antara adzan dan iqamah, ya. Antara adzan dan iqamah, terutama di hari apa? Hari Jumat, ya, hari Jumat. Ada 2 waktu yang doa tersebut ketika dipanjatkan ke sisi Allah mustajab, waktu mustajab. Salah satu diantaranya, ini sekarang hari Jumat, Pak. Salah satu diantaranya apa? Ba'da asar. Ya, ba'da asar. Itu kalau kita lihat di Haramain, di tanah haram, Pak. Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya. Orang-orang yang paham itu, mereka menengadahkan tangan ke langit ba'da asar sampai menjelang maghrib berdoa ya, ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak tanya, antum dari balik sampai sekarang pernah nggak berdoa ba'da asar sampai menjelang maghrib? Tangan, ya Allah, doa terus. Capek, Ustaz. Bingung mau doa apa. Ada orang seperti itu. Ada orang ke tanah suci ya, kehabisan doa. Bingung mau doa apa lagi. Allah itu semakin diminta dengan detail, semakin suka atau semakin benci? Semakin suka. Itulah Khalik. Kalau makhluk semakin diminta, semakin detail, suka atau benci? Benci. Udah dikasih hati, minta amplak. Ya, hari pertama minta mungkin dikasih. Hari kedua minta dikasih, hari ketiga minta dengan detail, ya. Waduh, ya kamu udah dikasih hati minta amplak. Ya. Baik, jadi kita ulangi sholat sunnah muqayyad itu yang terikat jumlah rakaatnya, waktunya, ya. Terbagi menjadi 2, sholat sunnah rawatib, ya, muakkadah, dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Salat sunnah rawatib muakkadah yang sangat ditekankan ada berapa rakaat? 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Adapun salat sunnah rawatib ghairu muakkadah yang kurang ditekankan ada berapa?
Enggak, jumlah sholatnya ada berapa? 3. Jumlah rakaatnya ada 6. Yang pertama 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum isya, ya, sebelum isya. Ya. Namun dalam matan Abu Syuja, ya, fikih mazhab Syafi'i, banyak tuh sholat sunnah ghairu muakkad. Ya. Termasuk kalau saya tidak salah ingat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Itu termasuk ghairu muakkad, kurang ditekankan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Namun kalau dalam kitab Al-Wajiz ini dipilih pendapat yang rojih. Ya, dipilih pendapat yang paling kuat. Jadi kalau kita istilahnya tinggal makan saja, udah jadi makanan tinggal makan. Ya, tidak berbicara tentang perbedaan para ulama. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya di antara macam-macam salat sunnah tatawu, ya, salat tatawu atau salat sunnah bukan saja qobliyah dan ba'diyah. Banyak. Yang pertama, sholat sunnah yang disyariatkan dengan cara berjamaah, dikerjakan dengan cara berjamaah. Di antaranya sholat sunnah apa cuma? Tarawih. Ya, dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Tarawih. Ya, tarawih itu sholat sunnah apa? Tarawih namanya kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan namanya apa? Qiyamul Lail. Namun Qiyamul Lail beda dengan anjuran sholat sunnah tarawih. Ya. Sholat Qiyamul Lail dianjurkan, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Begitu masuk bulan Ramadan, namanya menjadi tarawih. Dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Nabi berjamaah sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan berapa malam? Hanya 3 malam. Alasannya kenapa kok hanya 3 malam? Setelah itu Nabi tidak pergi ke Masjid Nabawi untuk sholat tarawih berjamaah. Karena khawatir diwajibkan. Kalau sudah diwajibkan, kira-kira repot nggak Pak? Repot. Repot. Nggak diwajibkan aja saling memecahkan rekor kok. Enggak. 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Jangan-jangan nanti bulan Ramadan depan ada yang 5 menit nih. Ya, saling memecahkan rekor, dan itu hanya terjadi di Indonesia. Ya, ini mirisnya seperti itu. Yang lebih miris lagi terjadi di lingkungan pondok pesantren, masjid di dalam pondok pesantren. 23 rakaat 7 menit. Ada yang 23 rakaat 9 menit, bayangkan ya, Pak. Ya. Yang 11 rakaat saja berapa menit? Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam tidak? 1 jam, jamaahnya yang tadinya nggak batuk jadi batuk-batuk. Itu kode biar imamnya cepat ruku. Ya. Jadi ketika di luar bulan Ramadan, anjurannya sendiri-sendiri. Makanya kata Nabi SAW, rahimallah, ya. Semoga Allah merahmati rojulan, seorang suami, qoma minal lail wasalli, ya, yang dia bangun di pertengahan malam, kemudian dia sholat. Kemudian wa aiqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya untuk mengerjakan sholat. Namun kalau istrinya fa'in abad, ya, kalau istrinya enggan bangun untuk mengerjakan sholat malam, maka kata Nabi apa? Nadhaha fi wajhihal ma', ya, percikan air di wajahnya. Berarti suaminya bangun dulu, Pak. Bangun dulu, kemudian sholat malam. Itu konsepnya. Qiyamul Lail. Bangun, suaminya sholat malam, setelah itu bangunkan istrinya. Ya, Umi, bangun. Nggak mau bangun apa? Jangan siram pakai percikan air di wajahnya, percikan air. Kalau dia tidak mau bangun, percikan air di wajahnya. Rahimahullah, ya, imra'atan. Semoga Allah merahmati seorang istri, seorang wanita yang bangun di pertengahan malam, kemudian dia sholat. Itu konsepnya. Bangun sholat, bukan yuk sholat berjamaah qiyamul lail. Enggak. Tapi boleh tidak Ustadz? Boleh, namun jangan dilazimkan. Jangan dilazimkan. Untuk pembelajaran boleh. Pembelajaran boleh, ya. Kemudian dia sholat, istri tersebut setelah itu membangunkan suaminya, ya, untuk mendirikan sholat malam. Fa'in aba, kalau suaminya tidak mau bangun,
ya, nadoha fi wajhi hilma, maka percikan air di wajahnya. Insya Allah. Antum pernah seperti itu nggak? Insya Allah, itu romantis sekali. Rumah tangga yang dibangun dengan apa? Kesolehan. Karena karakter orang soleh itu, Pak. Itu bangun di pertengahan malam, istighfar, kemudian memperbanyak sholat. Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Ya, orang-orang yang senantiasa beristighfar, ya, bil ashar, di waktu sahur. Ya, di pertengahan malam, di sepertiga malam. Ya, itu karakter atau ciri khas orang-orang solih. Bangun di pertengahan malam, kemudian ngapain? Nonton bola atau sholat? Kalau antum nonton bola atau sholat, Pak? Nonton sholat dulu, Ustaz, baru nonton bola gitu ya. Itu karakter orang-orang soleh, bangun di pertengahan malam, kemudian dia mendirikan sholat. Itulah bedanya qiyamul lail ketika masuk bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dari waktunya, Pak. Kalau sholat tarawih, ya, yang lebih afdol itu kata para ulama dikerjakan di awal malam, selepas sholat isya, nggak jauh dari sholat isya, jam 9, jam setengah 10 boleh. Habis isya pulang dulu pada ya, makan dulu, nanti jam setengah 9 atau jam 8 atau jam 9 kumpul lagi di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Namun kalau di kita, masyarakat kita, habis isya langsung sholat tarawih ya. Padahal boleh ya, pulang dulu, makan dulu, ya. Bikin kesepakatan nanti kita sholat tarawih umpamanya jam setengah 9 malam ya, silakan pulang dulu, nanti setengah 9 balik lagi ke masjid. Yang penting di awal malam ini yang paling afdol waktunya ya. Namun qiyamul lail di luar bulan Ramadan yang lebih afdol kapan? Di sepertiga malam, itu bedanya ya. Antum kalau sudah sholat sunnah tarawih beserta witir bersama imam di bulan Ramadan ya, maka kata Nabi SAW apa? Maka dia seperti melaksanakan sholat sepanjang malam. Sepanjang malam. Jadi kalau nanti di bulan Ramadan kita sholat tarawih beserta witir bersama imam sampai selesai, Nabi mengatakan dicatat baginya pahala sholat ya sepanjang malam. Bangun di jam 2 pagi ya. Amalan apa yang antum melakukan? Sholat tahajud lagi atau apa kira-kira? Boleh nggak sholat tahajud lagi? Ya boleh ya. Namun ya lebih baik melakukan amalan yang lain. Dengan catatan antum sholat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai. Bangun jam 2 pagi masih dicatat dalam keadaan sholat. Lebih baik apa? Baca Quran, karena bulan Ramadan namanya syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran di bulan Ramadan berapa pahalanya? Bukan lagi 10 di luar bulan Ramadan. Nah ya, dalam hadis riwayat Muslim ya, kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanah. Setiap amalan anak Adam di bulan Ramadan ya dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat pahala. Illa saum, kecuali pahala puasa. Pahala puasa tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena kata Allah, fa innahu li wa ana ajazabi. Pahala puasa itu hanya Allah yang tahu. Karena nanti aku yang akan langsung membalasnya, kata Allah. Wa ana ajazabi. Ya. Karena pahala puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku yang langsung akan membalasnya. Selain saum, pahalanya, range-nya sekitar 10 sampai 700 kali lipat pahala. Jadi antum baca alif lam mim dengan catatan niatnya ikhlas, kemudian sesuai tuntunan Nabi SAW, alifnya bisa jadi 700 pahala, lamnya 700 pahala, mimnya 700 pahala. 700 kali 3 berapa? 2100, itu baru alif lam mim. Belum bismillahnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah berapa huruf? Pernah hitung nggak? Berapa huruf basmalah? 19 huruf. 19 huruf. Kalau dengan niat ikhlas, sifat tilawahnya juga seperti sifat tilawah Nabi, ya. 19 dikali 700 berapa? Hitung aja sendiri, banyak ya. Banyak, Masya Allah. Syahrul Quran, antum bangun jam 2 pagi, ya, malamnya tadi sudah ikut sholat tarawih sama witir, lebih baik baca Quran. Baca Quran, ya. Surat-surat pendek aja masa. Ina atau ina deh. Jadi masalah. Ya. Kemudian sholat sunnah yang disyariatkan dengan berjamaah, sholat sunnah istisqa. Apa sholat sunnah istisqa? Minta hujan.
ya, minta hujan. Dulu pernah terjadi kemarau panjang, ya. Kemudian sebagian kaum muslimin di Indonesia melaksanakan sholat istisqa. Ya, dan ini pernah terjadi ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Ya, Madinah itu kekeringan, terjadi kemarau panjang sampai hewan ternak banyak yang mati. Ya, akhirnya para sahabat pergi ke mana? Ke makam Nabi, minta ke makam Nabi atau ke rumah paman Nabi? Paman Nabi. Ya. Para sahabat bisa nggak pergi ke makam Nabi terus minta-minta, bisa tidak? Bisa, namun mereka tidak lakukan, jemaah. Bayangkan kalau makam Rasulullah ada di sini, kira-kira gimana? Waduh, udah ditutup pakai besi aja banyak yang ngintip ketika ziarah. Penasaran? Ditutup 3 lapis, Pak. Dulu kata para ulama, sebelum ditutup oleh pemerintah Saudi, banyak yang melempar kertas. Ditulis permintaan, kemudian dilempar kertas ke makam Rasulullah, ke makam Abu Bakar, ke makam Umar. Oleh karenanya ditutup besi oleh pemerintah Saudi Arabia agar tidak terjadi kesyirikan. Mintanya ke Nabi SAW, padahal Nabi sudah mati, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pergi ke paman Nabi SAW, para sahabat yang bernama siapa? Al-Abbas. Al-Abbas itu punya anak. Anaknya ulamanya para ulama. Siapa anaknya Al-Abbas? Namanya Abdullah, lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Ulamanya para sahabat. Feelingnya kuat, Masya Allah. Ya. Para sahabat pergi ke Al-Abbas. Kenapa alasannya? Karena nasabnya dekat dengan nasab Nabi SAW untuk memimpin sholat istisqa di musola. Kok kecil banget Ustaz di musola? Musola itu apa? Lapangan, tanah lapang. Musola itu dalam istilah syariat tanah lapang. Istilah musola masuk ke Nusantara menjadi apa? Masjid yang tidak didirikan sholat Jumat di dalamnya, kan gitu ya. Namanya musola. Padahal musola itu tanah lapang. Makanya dalam Idul Adha Nabi mengatakan dalam sabdanya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan rezeki, melapangkan rezeki kepadamu, engkau tidak mau berkurban, fala takrobana musolana, jangan dekat-dekat musola kami. Maksudnya apa? Jangan ikut sholat id sama kami di lapangan, di musola kami, tanah lapang. Dulu di Masjid Gomamah itu tanah lapang. Gomamah itu dijadikan sholat id, tanah lapang dulunya. Sekarang dijadikan monumen masjid, ya Al-Gomamah, di sekitar Masjid Nabawi, di samping Masjid Nabawi. Itu sempat sholat id Nabi. Nabi tidak sholat id di Masjid Nabawi, tidak, di tanah lapang sana. Iya. Jadi mimpin sholat Al-Abbas di tanah lapang, di musola. Ya. Tidak lama setelah dipimpin sholat istisqa, dipimpin oleh Al-Abbas, maka nggak lama turun hujan, Masya Allah. Ya. Orang soleh, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Punya anak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas orang soleh, ulamanya para sahabat. Intuisinya kuat. Intuisi itu apa? Feelingnya kuat. Itu kalau orang soleh feelingnya kuat, Pak. Makanya Allah berfirman, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka. Mereka maksudnya siapa? Para ulama, orang-orang soleh. Fil amr, dalam setiap perkara. Jadi kita kalau punya urusan ya perkara, nggak ada salahnya bermusyawarah dengan orang soleh. Ya. Mau ada urusan kerjaan, ya, dimutasi mungkin keluar daerah, harus meninggalkan anak istri umpamanya. Tidak ada salahnya ya bermusyawarah dengan orang soleh. Gimana Ustaz, gimana Pak Kiai, saya ini mau dimutasi keluar daerah, namun resikonya harus berpisah dengan anak istri, ibu melarang, saya nggak boleh jauh-jauh dari ibu, kira-kira gimana? Ya, nanti orang soleh tersebut memberikan pandangan. Ini pernah terjadi pada Ibnu Abbas ketika Husain itu siapa? Cucu Rasulullah SAW. Anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Husain itu diiming-imingi ingin dijadikan petinggi di Kufah, kalau nggak salah, gubernur. Ya. Kemudian Husain minta pendapatnya siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ulamanya para sahabat, orang soleh. Apa kata Ibnu Abbas? Nih feelingnya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Husain, jangan kau pergi ke sana. Ya. Firasatku tidak enak. Aku khawatir mereka membuat makar. Ini feelingnya Ibnu Abbas. Namun Husain tidak mengindahkan nasihat dari Ibnu Abbas. Akhirnya Husain tetap pergi. Di Karbala apa yang terjadi? Husain dibunuh jemaah dengan cara yang sadis, keji, bengis.
Siapa yang ngebunuh? Orang-orang Syiah. Ya. Membunuhnya dengan cara dia apa? Dipenggal Pak kepala Husain, dipenggal. Dipenggal. Kepalanya dibawa ke Kufah. Ya. Sama khalifahnya dicolok-colok ke dalam sebuah riwayat. Mukanya. Husain ternyata mirip Rasulullah. Ya. Kurang ajar nggak? Mereka yang membunuh, mereka yang meratapi. Ya. Playing victim. Ya. Playing victim. Orang-orang Syiah. Ini feelingnya orang soleh. Jadi nggak ada salahnya kalau kita punya urusan, perkara, ya, musyawarah dengan orang yang dianggap soleh. Karena firasatnya biasanya mendekati kebenaran. Biasanya, nggak semua ya. Nggak semua. Orang soleh itu nggak harus penampilannya pakai gamis terus. Karena dukun juga sekarang pakai gamis kayak gini, dukun 11-12. Kalau zaman dulu dukun pakainya hitam-hitam ya nggak? Ya berantakan, rambutnya gondrong. Sekarang dukun pakai gamis, pakai peci nggak kira-kira? Udeng-udeng Ustaz, bukan peci lagi, sampai 1 meter mungkin, bawa tongkat. Ya. Kemudian sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, ya, misalnya sholat istikharah, ya, dan yang lainnya, sholat sunnah rawatib. Ya. Kemudian sholat yang tidak mengiringi sholat fardu. Kalau tadi sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat yang tidak mengiringi sholat fardu, contohnya sholat apa? Ya sholat duha, ya. Kemudian sholat sunnah taubat. Ya. Namun sholat sunnah taubat tidak layak dilakukan setiap hari kata para ulama. Iya. Namun dia kondisional. Kapan melakukan sholat taubat? Ketika berbuat dosa. Dosanya dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Ya. Dosa besar itu hanya bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kalau dosa kecil bisa dihapus dengan apa? Amal solih bisa, Pak. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak amal solih. Itu menghapus dosa-dosa kecil. Berwudu, habis berwudu jalan ke masjid, jalan ke musola. Setiap tetesan air itu menghapus dosa-dosa kecil, ya, dari wajahnya, dari tangannya. Ya. Terhapus dengan mengalirnya air wudu. Kemudian sholat yang ditentukan rokaatnya, diantaranya sholat sunnah witir. Witir itu boleh dikerjakan berapa rokaat? Yang paling sedikit 1. Kata Nabi SAW, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu sholat sunnah itu 2 rokaat, 2 rokaat. Fa idza khifta subha fa'autir biwahidah. Apabila kalian khawatir masuk waktu subuh, maka berwitirlah meskipun hanya 1 rokaat. Sudah injury time nih Pak. Subuh sekarang jam 4 lewat 15 ya. Antum bangun jam 4 lewat berapa misalnya? 10. Ya, jam 4 lewat 10. Wudu, kemudian sholat sunnah witir masih sempat nggak? Masih. Berapa rokaat kira-kira? 1 rokaat. Maka berwitirlah meskipun 1 rokaat. Jadi sholat sunnah witir itu benar-benar ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sempat berwasiat kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jangan engkau tinggalkan sholat sunnah witir sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur kepada Abu Hurairah? Kenapa alasannya? Karena Abu Hurairah senantiasa begadang setiap malamnya. Untuk apa? Menulis hadis Nabi SAW. Riwayat hadis paling banyak nomor 1 di dunia Abu Hurairah. Nomor 2 siapa? Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Maka Nabi khawatir kalau Abu Hurairah tidur belum sholat sunnah witir, kebablasan. Ya, sudah masuk waktu subuh. Ini khusus buat Abu Hurairah dan umum buat umat Rasulullah SAW. Jadi boleh bagi kita ukur diri kita. Kalau kita khawatir tidak bisa bangun di sepertiga malam, ya, maka boleh bagi kita sholat sunnah witir sebelum tidur, meskipun hanya 1 rokaat, ya. Atau bisa juga, ya, mengambil sebab, memasang apa biasanya? Alarm. Tapi biasanya kalau bunyi gimana kira-kira? Matiin. Kemudian kata setan gimana? Malam masih panjang, tidur dulu. Kan masih jam 3 kata setan. Pas matiin alarm, benar juga kan. Tidur lagi dia. Ya. 3:30 bangun, kata setan apa? Malam masih panjang. Nanti jam 4 aja. 1 rokaat kan bisa kata Nabi.
Bener juga nih setan, tidur lagi dia. Iya. Sampai akhirnya apa? Komat baru bangun ya. Komat subuh. Ya. Ada nggak yang pernah seperti itu? Ya ada. Itu setan, Pak. Setan itu, kata Nabi SAW, ketika anak Adam tidur, dia membuat ikatan. Di mana? Di tengkuk. Berapa ikatan yang setan buat? 3 ikatan, kata Nabi SAW. Ya. Kemudian kalau di pertengahan malam anak Adam tersebut bangun, kemudian berzikir kepada Allah, Nabi mengatakan, lepaslah 1 ikatan. Makanya antum ketika bangun tidur, yang bagian pegel biasanya bagian mana? Leher. Lepas 1 ikatan. Zikir kepada Allah. Bangun tidur, zikir bangun tidur. Ada yang hafal nggak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas 1 ikatan. Apabila dia berwudu, lepaslah ikatan yang kedua. Udah mulai enteng nih, Pak. Ya, tinggal sedikit 1 lagi ya. Apabila dia mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan yang terakhir. Jangan lupa juga untuk istinsyak dan istinsar. Jadi setan itu mengikat 3 ikatan di tengkuk kita. Setelah itu bermalam di mana? Kata Nabi. Di lubang hidung. Kurang ajar nggak tuh setan? Ya. Habis bikin ikatan di tengkuk, dia tidur di mana? Lubang hidung kita. Ya. Jadi tempat penginapan setan. Nih. Maka cara menghilangkan bagaimana kata Nabi? Istinsyak, istinsar. Ya. Menghirup air ke dalam hidung, kemudian membuangnya kembali. Ya, ini untuk mengusir setan di dalam lubang hidung. Begitu juga bersin. Mengapa ketika bersin dianjurkan mengucapkan hamdalah? Kenapa? Karena setan keluar dari lubang hidung kita. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga ya, salat karena sebab. Salat karena sebab, diantaranya salat tahiyatul masjid. Sebabnya kenapa? Ia masuk ke dalam masjid. Boleh tidak dikerjakan di waktu yang terlarang? Pernah kita bahas. Boleh, meskipun di waktu yang terlarang boleh mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Kalau sholat id di lapangan, ada nggak sholat sunnah tahiyatul lapangan? Nggak ada. Namun ada yang nggak pengalaman sholat id baru masuk lapangan dia sholat sunnah. Ya, ada. Ya. Namun kalau sholat id idul fitrinya di masjid, ya sebagiannya meluber keluar, dapat tempat di dalam masjid, boleh tidak sholat tahiyatul masjid? Ya iya, sangat dianjurkan. Ya. Kalau dia kebagian di dalam masjid umpamanya. Kemudian sholat sunnah wudu. Ada sebabnya juga. Ya, ini sunnahnya siapa? Sahabat siapa? Bilal. Sampai terompahnya Nabi dengar di surga. Bilalnya masih berjalan di dunia. Kata Bilal, ya tidaklah aku berwudu kemudian aku sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian divalidasi oleh Rasulullah SAW. Kemudian jamaah rahimakumullah, Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah memberikan kaidah untuk salat qobliyah dan ba'diyah. Ya, kaidahnya kata beliau, wa'lam, ketahuilah annahu yadkhulu waqtul qobliyati bidukhuli waqtil fard. Ketahuilah bahwa waktu salat qobliyah itu masuk saat waktu salat fardu telah masuk. Jadi jangan mengerjakan salat qobliyah kecuali ketika masuk waktu salat fardu. Wal ba'diyatu bi fi'lihi wa yakhruju waqtul naw'aini bi khuruji waqtil fardi wa yundabu qada'uhuma ba'dahu. Ya. Kemudian kata beliau, sedangkan waktu salat ba'diyah itu setelah salat fardu dilakukan. Waktu salat qobliyah dan ba'diyah berakhir dengan berakhirnya waktu salat fardu. Ya. Dan beliau mengatakan, ya, li'annahu idza fata naflun muaqqatun nudiba qada'uhu wa alhiqa bihi tahajjud. Ya. Dan beliau mengatakan, namun salat qobliyah dan ba'diyah masih boleh diqadha. Masih boleh diqadha setelah keluarnya waktu salat. Umpamanya antum tidak sempat mengerjakan salat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Ini kata para ulama bisa diqadha. Namun ingat, jangan diqadha di waktu yang terlarang sholat. Ketika matahari baru terbit, jangan. Qadhanya bagaimana? 2 caranya kata para ulama. Ya, lupa atau tidak sempat mengerjakan sholat sunnah fajar. Karena sholat sunnah fajar itu sangat ditekankan. Mengqadhanya bagaimana? Qadhalah setelah sholat subuh.
langsung. Namun kalau kita khawatir timbul fitnah, jangan dikerjakan di masjid. Karena pernah ada Pak, mengkodok sholat sunnah fajar ditarik sama takmir masjidnya. Kamu sholat apa? Ya, harusnya biarkan dulu, ya setelah selesai baru ditanya, tadi sholat apa Mas? Pak, habis sholat subuh sholat 2 rakaat, saya mengkodok sholat sunnah fajar. Ya Pak DKM, karena tadi saya tidak sempat. Wah kamu bid'ah, kata Pak DKM. Gak paham DKM. Kurang jauh mainnya. Ya. Diajak main yang jauh Pak. Sampaikan hadis Nabi SAW. Pak DKM kurang jauh mainnya Pak. Ini yang pertama, langsung dikodok setelah sholat subuh. Kalau tidak timbul khawatir fitnah, silakan di masjid setelah sholat subuh, pojokan masjid dia sholat kodok sholat sunnah fajar 2 rakaat. Atau kalau dia khawatir timbul fitnah, pulang ke rumah langsung dikodok. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kata para ulama, tunggu matahari terbit baru dia mengkodok sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah itu bisa dikodok. Karena sholat sunnah yang punya ketetapan waktu tertentu kata beliau, disunahkan mengkodoknya. Sama halnya sholat tahajud pun demikian. Orang yang punya kebiasaan sholat tahajud, kemudian dia terlewatkan karena sesuatu hal, ada uzur syar'i sehingga dia sedih. Malam ini terlewat dari sholat tahajud. Ya, biasanya sebulan tuh sholat tahajudnya rajin, masya Allah. Ya, kayak antum-antum nih muka-muka tahajud semua kayaknya ini, masya Allah. Ya, sedih sekali ya, karena melewati satu malam tanpa tahajud, maka boleh baginya untuk mengkodoknya. Namun ingat, jangan di waktu-waktu yang terlarang. Yang boleh di waktu-waktu terlarang sholat itu hanya beberapa sholat saja. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu. Ya. Dan kaidah ini menunjukkan bahwasanya yang pertama, sholat qobliyah adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat wajib yang penting masih di dalam waktunya. Ya, qobliyah. Jadi nggak boleh melakukan qobliyah zuhur sebelum adzan zuhur. Ya, itu nyeleneh namanya. Belum waktunya sholat zuhur, belum adzan zuhur sudah qobliyah zuhur. Ya. Kemudian kaidah yang kedua, sholat ba'diyah adalah sholat sunnah dilakukan sesudah sholat wajib dan tidak boleh sebelum sholat wajib. Ya. Dan yang penting bisa dikerjakan pada waktunya setelah waktunya belum selesai. Umpamanya antum sholat zuhur di masjid, ya. Nanti mau sholat sunnah ba'diyah zuhurnya jam 2 siang, masih boleh tidak? Boleh, gak jadi masalah. Ba'diyah isya pun demikian, habis sholat isya ya, dah pulang dulu lah karena ada tamu nunggu. Ya. Ngobrol-ngobrol sama tamu karena ada tamu, pulang jam 10 malam tamunya. Masih bisa nggak sholat ba'diyah isya? Boleh, Mas. Masih bisa, belum keluar waktunya. Kapan keluar waktunya? Menurut pendapat yang kuat di pertengahan malam, batas waktu sholat isya. Jam 12 malam. Keluar dari jam 12 udah nggak bisa. Iya, meskipun ada sebagian ulama berpendapat sampai menjelang azan subuh. Namun pendapat yang terpilih jam 12 malam. Iya. Jadi kesimpulannya, jika kata para ulama ada sholat qobliyah yang belum sempat dilakukan sebelum sholat wajib, jika ada sholat sunnah qobliyah yang belum sempat dilakukan sebelum sholat wajib, berarti boleh dilakukan setelah sholat wajib. Punya kebiasaan melakukan qobliyah ba'diyah, tiba-tiba dia sedih karena nggak sempat sholat qobliyah, maka jangan khawatir, boleh dilakukan setelah sholat wajib, dan itu bukan qadha kata para ulama, dan itu bukan qadha, namun masih dikerjakan di dalam waktunya. Iya. Dan ini kaidah dari Syekhuna Dr. Labib Najid ketika membahas kitab Al-Yaqut An-Nafis. Dan diantara keutamaan mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, kalau tadi kan 10 rakaat Pak ya, sholat sunnah rawatib muakkad, ini ada 12 rakaat sehari semalam yang bisa dibangunkan sebuah rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, Ummu Habibah itu istri Rasulullah SAW, beliau bersabda, man sholla ithnatai asrota rakaatan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat,
Maka karena sebab amalan tersebut kata Nabi SAW, ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Kalau rumah di dunia bukan dengan amalan, namun dengan cuan. Dengan cuan. Kalau rumah di surga dengan amalan. Rumah di dunia kadang-kadang orang mengumpulkan uang berapa lama? Lama, ada yang 5 tahun baru dapat rumah sendiri. Ada yang bertahun-tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ada yang sampai mati nggak punya rumah. Namun akhirnya punya rumah juga di alam barzakh. Rumah transit. Ini rumah transit bukan rumah kita. Kita punya rumah, namun sejati masih kontrak, ya, Mas. Sebenarnya. Ya, punya sertifikat dari BP, namun sejati masih kontrak. Kontraknya ada yang 60 tahun, ya. Akhirnya dipaksa keluar rumah. Ya. Ada yang 70 tahun, meninggal dipaksa keluar rumah. Nanti masih kontrak. Semuanya kita masih kontrak. Ya. Masuk ke alam barzakh. Berapa lama di alam barzakh? Bisa miliaran tahun, kita nggak tahu, Allah Ta'ala alam. Masih kontrak juga. Nanti dipaksa keluar, dipaksa bangkit. Menuju rumah keabadian, rumah di surga. Tidak hanya dua, rumah di surga atau di neraka. Rumah di surga dengan amalan, diantaranya mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam. Lantas apa saja 12 rakaat tersebut? Ya, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi menjelaskan 12 rakaat tersebut 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 4 ditambah 2, 6. Kemudian kata Nabi 2 rakaat setelah maghrib, 8. Kemudian 2 rakaat sesudah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Ya, berarti tadi yang dari sholat sunnah rawatib muakkad ditambah 2 rakaat lagi. Di mana tadi letaknya kira-kira? 2 rakaat, jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 6. Ya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat sehari semalam. Ya. Namun kata para ulama, dawam itu apa? Continue. Jangan cuma ngetes doang, hari ini mau dapat rumah. Ya. Akhirnya dia sholat 12 rakaat, besoknya udah enggak. Enggak, Pak, seperti itu jemaah. Ini dawam, continue. Ya, kalau ingin mendapatkan sebuah rumah di surga. Ya, wallahu taala alam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di pagi hari yang berbahagia ini. Masih ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sholat apa, Pak? Habis kubur mayit. Sholat apa tadi? Risil Qabri. Iya. Ibadah itu, kaidah ibadah itu pada asal hukumnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya. Sepanjang pengetahuan saya nggak ada sunahnya sholat setelah menguburkan jenazah. Yang ada habis menguburkan jenazah sunahnya apa? Mandi. Ya. Barang siapa yang ikut ya menguburkan jenazah, yang ngiringin jenazah, disunahkan untuk mandi, bukan sholat. Enggak ada sholatnya. Ya. Tidak ada sholatnya. Ada juga hadis maudhu yang dipakai orang-orang mungkin zaman dulu. Ya, mungkin ada juga ya, sebagian zaman sekarang. Sholat sunnah raghaib biasanya habis maghrib terus sholat sunnah terus sampai menjelang isya. Iya. Nah, ini hadisnya maudhu, nggak ada sholat sunnah raghaib. Ya habis maghrib itu 2 rakaat setelah maghrib, bukan terus sampai menjelang adzan isya. Ini ada orang-orang mengerjakan sholat semacam ini. Jadi kalau ada dalil dari hadis Nabi, maka kita periksa dulu validitasnya. Ini valid tidak, sahih tidak. Ya, kalau tidak ada kesahihannya, tidak valid, maka jangan dikerjakan. Ya, jadi sepanjang pengetahuan saya itu nggak ada sholat seperti itu. Sholat setelah menguburkan mayit tidak ada. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Iya. Udah belum, Pak? Silakan, Pak. Gimana melaksanakan sholat pemilihan dari Jumat, sholat Jumat, yang azannya cuma 1 kali. Gimana? Jadi jamaah, ketika sholat Jumat, Rasulullah SAW ketika berkhutbah di mimbar, tiba-tiba ada salah seorang yang masuk Masjid Nabawi langsung duduk.
Ya. Nabi menegur, "Qum, ya, sholli, berdiri dulu kamu, sholat." Padahal Nabi sedang berkhutbah. Ya. Maka jangan duduk ketika sholat Jumat ya di dalam masjid kecuali sholat 2 rakaat, meskipun khotib sedang berkhutbah. Ya, berkhutbah. Nah, ini sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu maknanya apa? Menghormati masjid, karena masjid rumah siapa? Rumah Allah. Ya. Masuknya aja ada doa khususnya. Apa doa khususnya? Masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat bagiku. Kakinya juga diatur. Antum kalau masuk rumah orang, kakinya diatur nggak? Bebas, mau kaki kanan, mau kaki kiri, mau lompat langsung bisa. Ya. Tapi kalau rumah Allah, kaki kanan dulu, pakai doa. Ya. Setelah masuk ada adabnya sholat tahiyatul masjid, kecuali setelah azan subuh. Masih ingat nggak antum semuanya? Kata Nabi SAW, tidak ada sholat sunnah ya setelah azan subuh kecuali sholat sunnah fajar. Yang lain gugur. Jadi antum kalau sudah azan subuh masuk, nggak usah sholat tahiyatul masjid lagi, Pak. Nggak ada sholat sunnah kecuali sholat sunnah fajar. Setelah azan selesai sudah cukup sholat sunnah fajar 2 rakaat. Setelahnya antum habiskan dengan berdoa. Kata Nabi mengatakan tidak ada sholat sunnah setelah azan subuh kecuali sholat sunnah fajar. Ya, ada banyak orang yang mungkin kurang paham. Ya. Dia masuk sudah azan subuh, sholat wudhu dulu, mentang-mentang alarmnya masih lama. Ya. Sholat sunnah wudhu dulu, tahiyatul masjid dulu. Ya, kemudian sholat taubat dulu. Ya. Kemudian baru sholat sunnah fajar. Ada orang seperti itu. Ya. Ada. Padahal tidak ada sholat setelah azan subuh kecuali sholat sunnah fajar. Itu yang pertama, Pak. Ya, jadi yang pertama sholat tahiyatul masjid ketika masuk jadi hari Jumat ya. Setelah itu ada sholat sunnah mutlak ya. Mengerjakan terus 2 rakaat sampai khotib naik mimbar baru selesai. Khotib sudah mau naik mimbar selesai. Kita pernah terangkan hadisnya kan ya, sholat sunnah mutlak ketika di hari Jumat di dalam masjid. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus sampai khotib naik mimbar. Ini ada sahih hadisnya. Ya. Sahih hadisnya. Jadi jangan kita duduk sebelum sholat sunnah 2 rakaat ya di hari Jumat. Di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bukan ya. Jadi pertama masuk sholat tahiyatul masjid, setelah itu antum perbanyak sholat sunnah kalau kuat ya. 2 rakaat, sholat sunnah mutlak sebelum khotib naik mimbar, bukan qobliyah. Ya, bukan qobliyah. Dan yang sunnahnya zaman sekarang tuh 1 azan, Pak. Kalau mau 2 azan mengikuti di zaman Umar. Iya, di pasar-pasar ya untuk mengingatkan orang sudah dekat masuk sholat Jumat ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Antum, Pak. Gimana, Pak? Ada ba'diyahnya Jumat. Sesuai petunjuk Nabi. Nabi kalau ba'diyah Jumat itu di masjid mengerjakan berapa rakaat? 4 rakaat. Banyak orang nggak paham nih, Pak. Setelah sholat Jumat, kalau antum mau sholat sunnah di masjid, 4 rakaat sebagaimana Nabi sholat Jumat, ba'diyah Jumat di masjid, 4 rakaat. Namun kalau di rumah berapa rakaat? 2 rakaat. Nabi mengerjakan 2 rakaat. Kalau kebanyakan orang gimana? Setelah Jumat, ba'diyah Jumat berapa rakaat di masjid? 2. Iya, 2. Boleh nggak Ustadz? Ya boleh-boleh aja. Habis capek Ustadz. Capek dengar ceramahnya khotib tuh ngalor ngidul katanya. Ya, apalagi yang ceramah udah tua ya. Ke situ balik lagi ke situ ceritanya, cerita lagi ke situ ya. Ada yang khutbah Jumat setengah jam. Ada ya, akhirnya jamaahnya pada gelisah. Ada nggak? Biasanya yang udah sepuh-sepuh tuh ya suka cerita ya. Sampai setengah jam, waduh gimana nih? Ya, ada. Apalagi kalau di perusahaan ya. Udah pada ketar-ketir pegawainya tuh nggak kebagian jam makan siang nanti. Masuknya jam 1. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ya, Pak. Kalau kita sedang sabar berapa hari bisa dikosong sholatnya karena harinya terlalu lama gitu. Ya. Para ulama khilaf ya berapa kali ya batasan untuk mengkosong sholat ketika safar. Ada yang mengatakan 19 hari kalau saya nggak salah.
Ya, lebih dari 19 hari nggak boleh dikosor. Sebagian ulama lagi mengatakan tergantung niatnya. Kalau antum niatnya meskipun setahun 2 tahun di situ niatnya tidak mukim, ya menuntut ilmu umpamanya atau dinasnya sebulan atau setahun, selama niatnya tidak mukim di sana, ya diniatkan menjadi musafir, maka tetap berlaku hukum musafir baginya. Ya boleh mengkosor sholat. Ya, jadi para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ada batasan waktunya untuk mengkosor sholat ketika safar. Ada yang mengatur tergantung niat antum. Mau berapapun lamanya di sana, kalau niatnya tidak mukim maka berlaku hukum safar. Ya, berlaku hukum safar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Salat sunnah yang bisa dikodok semuanya boleh, ya, boleh. Namun anjurannya salat sunnah fajar. Ya, karena itu sangat ditekankan. Apa keutamaan salat sunnah fajar? Kata Nabi SAW, seperti memiliki apa? Dunia dan seisinya. Jeroannya antum punya juga tuh. Ya. Jadi orang paling kaya di dunia. Orang Muslim tuh nggak usah sedih, Pak. Jadi kaya dia. Dengan catatan mengerjakan sholat sunnah fajar. Jadi orang kaya. Ya. Orang kaya nomor 1 di dunia sekarang siapa? Tahu nggak antum? Elon Musk. Berapa kekayaannya? Kemarin enggak lebih, Pak. 15.000 atau gimana? 15.000 triliun kalau nggak salah. 12.000 triliun. Insya Allah. Pernah lihat nggak antum uang 12.000 triliun? Ya, nggak pernah lihat, Ustaz. 12.000 triliun, bayangin. Sebulan digaji 12.000 triliun dari Tesla. Sebulan, Mbak. Sebulan. 12.000 triliun. Kita mau kerja sampai jungkir balik kayaknya nggak mungkin. Nggak kekejar, Ustaz. Ya, kan triliun, MM-annya nggak kekejar, Ustaz. Nomor 1 di dunia. Itu bisa kita kalahkan nggak? Bisa, dengan syarat apa? Sholat sunnah fajar. Kita memiliki dunia dan isi-isinya. Jeroannya. Elon Musk itu kalau di Amerika, kalau kata anekdot, kata orang Jawa, kalau di Jawa berubah, namanya Mas Elon. Ya, Mas Elon. Ya. Sholat sunnah fajar ditekankan, jadi boleh dikodok. Kalau ketinggalan antum jangan patah semangat, bisa dikodok. Habis sholat subuh di rumah, sholat sunnah fajar. Kalau antum mentalnya kuat, boleh di masjid. Tapi siap-siap ditanya mungkin sama DKM, tadi sholat sunnah apa gitu kan. Ujung-ujungnya debat nanti. Harus siap. Ya. Di rumah sangat ditekankan. Kalau sunat qobliyah itu boleh nanti, namun bukan kodok namanya, masih dikerjakan dalam waktunya. Setelah sholat wajib, mengerjakan sholat sunat qobliyah. Punya kebiasaan qobliyah ba'diyah, ya. Ketinggalan boleh dikerjakan setelah sholat wajib. Ya, setelah sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Istri bangun malam, kemudian bangunkan suami dulu. Ya, konsepnya ini menyelisihi sabda Nabi sebenarnya. Rahimahullah rajulan, kata Nabi. Semoga Allah merahmati seorang suami qoma minal lail. Suaminya bangun dulu, Pak. Fasoli, kemudian dia sholat wa aiqadha, dan membangunkan bininya, istrinya dibangunin. Jadi konsepnya suami bangun dulu, sholat, dicontohin dulu. Ya, sholat malam dulu, ya. Setelah itu baru bangun, bangun Mi, atau Mah, bangun Mah. Aduh, ini tidurnya kok keblok banget. Akhirnya ambil apa? Air, jangan air kobokan ya. Air, kemudian nadha fi wajhihal ma. Ya, cipratkan percikan air di wajahnya. Kalau dia enggan percikan air. Kalau dia mau sholat, alhamdulillah. Jadi konsepnya seperti itu. Suami bangun, sholat, bangunin, mi, sholat. Tadi saya sudah sholat. Oh, Masya Allah, suami saya mencontohkan sudah sholat. Sholat. Kalau nggak mau, percikan di wajahnya air. Jangan disiram pakai ember ya. Begitu juga istri. Rahimahullah imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri, seorang perempuan. Qomat minal lail. Dia bangun di pertengahan malam, fasalli. Kemudian dia sholat. Ya. Kemudian dia bangunkan suaminya. Jadi istrinya sholat dulu, mencontohkan juga. Bangunkan suaminya, fa'in aba, kalau suaminya enggan, maka percikan di wajahnya air. Ya. Jadi bukan mi, yuk kita sholat qiyamul lail bareng, enggak. Boleh sih, namun jangan dilazimkan. Sebagai apa? Pembelajaran boleh. Ya, boleh. Namun kalau kasih kode mau berjamaah boleh. Suaminya sholat ya agak dikeraskan dikit. Ya, di sebelah ranjang dikeraskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak bangun-bangun juga. Dalam hati emang dasar kebluk.
Iya. Jadi sholat dulu baru bangunkan. Namun kalau untuk pembelajaran boleh sesekali, jangan dilazimkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, masih ada jamaah? Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, Ivan.